Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini kami mohon maaf kepada semeton Taksu Poleng karena keterlambatan kami membuat video juga karena kami di sini ada kesibukan dan lain hal. Itu juga kami tetap ucapkan terima kasih kepada semeton Taksu Poleng yang sudah selalu mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan kami dan memberikan motivasi hingga kami terus bisa berkarya. Mungkin topik kali ini kita akan bahas apa nih Beli Dede? Membahas tentang sesuatu yang viral nih, yang banyak di request dari semeton-semeton Taksu Poleng. Mungkin teman-teman sih pengen tahu pandangan kita sih sebenarnya dari Taksu Poleng kayak gimana, karena sejauh ini tema kita itu adalah menggencarkan apa yang menjadi warisan leluhur kan, menjadi warisan leluhur, entah itu ilmu-ilmu yang diwariskan, entah itu pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan. Kita sebisa mungkin untuk memberikan pandangan dari sudut pandang itu. Nah, sekarang ini kan viral nih tentang pesulap merah. Pesulap merah itu niatnya sih pertama untuk membongkar trik-trik dari dukun atau penekun-penekun spiritual yang mungkin dari kepercayaan pesulap merah itu agak menipu ya, tanda kutip mungkin agak menipu. Nah, mungkin itu yang menjadi polemik nih, karena sejauh ini dasar kita di Nusantara atau di Bali khususnya itu sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik atau gaib lah istilahnya. Iya. Itu sudah menjadi dasar kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari nih. Sedangkan sekarang ini lagi tren-trennya ini membongkar bahwa itu semua ada dukun yang menggunakan trik yang bisa bisa dinalarkan secara ilmiah gitu. Trik-trik mungkin karena basicnya pesulap merah itu adalah magician. Jadi benar. Semua tuh dianggap tipu dari trik-trik ya. Sebenarnya semua hal sih kalau dari sudut pandang kita spiritual itu bisa dikonsepkan secara ilmiah sih, karena makanya ini seimbang antara sains sama spiritual kan seperti itu. Benar. Cuma ini dari sudut pandang orang yang berpengalaman dulu nih, orang yang menekuni itu, yaitu juru panci nih kan, kita pengen tahu nih pandangannya dia itu seperti apa sih kalau misalnya trik-trik itu dibongkar oleh pesulap merah. Jadi gini Bli, yang Brahma yang sangat apresiasi terhadap pesulap merah. Kenapa? Karena beliau tuh sangat berani membongkar praktek-praktek perdukunan yang abal-abal. Jangankan di luar Bali lah, di Bali juga ada seperti itu kan. Cuma karena kita prinsipnya untuk apa sih itu? Untuk apa sih prinsip kita itu? Karena selama tidak merugikan kita dan tapi itu kita nggak berhak menghakimi kan gitu. Iya benar. Sekali lagi saya sangat apresiasi, setuju dengan bagaimana pesulap merah berusaha membongkar trik abal-abal, karena banyak para dukun yang memanfaatkan kelemahan, bisa dikatakan kelemahan daripada si pasien atau istilahnya yang meminta pertolongan. Karena di saat kita meminta pertolongan kepada orang pintar, baik dukun kalau di Bali Balian, sebenarnya kita sudah kalah satu langkah. Karena kita sudah percaya loh, kalau nggak percaya nggak sudah berharap, karena kita sudah sampai datang, berarti harapan itu pasti udah ada. Itulah. Kemudian yang membuat yang nggak setuju adalah pesulap merah itu menyamaratakan, menyamaratakan setiap dukun atau semua dukun menggunakan trik. Nah, itu yang karena kenapa? Jangan basic ya, bisa dikatakan dari dulu memang pendukun suka literasi sastra, dan itu bisa seperti katanya Beli itu bisa diilmiahkan dan tidak sekedar trik, karena kita seperti itu agama Hindu khususnya yang ada di Bali mempercayai bahwa di saat kita lahir kita ditemani oleh saudara yang gaib, saudara yang gaib. Jadi tidak semua hal bisa dilogikakan, bisa dinalarkan. Itu prinsip yang pertama. Kalau mau istilahnya membongkar praktek perdukunan silakan, cuma hati-hati dalam berbicara loh. Karena banyak memang pendukun-pendukun yang murni, yang dia memang ikhlas untuk menolong orang tanpa diberikan imbalan. Dan bahkan sebelum pesulap merah viral seperti ini membongkar praktek perdukunan yang banyak istilahnya menipu, memerah dan lain sebagainya, kami dari Taksu Poleng bahkan sering membuat video mungkin tentang dukun itu pernah Beli. Di saat kita menemui
orang yang katanya dukun atau orang yang memang benar dukun lah mengatasnamakan beliau untuk meraup keuntungan, itu murni beliau bukan oknum itu, dukun itu tidak dibimbing oleh bangsa yang luhur. Karena kepercayaan kita di Hindu tidak ada satupun dewa, tidak ada satupun batara atau dangyang-dangyang atau tokoh-tokoh spiritual yang mencapai alam moksa mau diperjualbelikan. Menjual ilmunya lah. Tidak ada. Entah dengan alasan apapun, kan banyak seperti ini beli. Banyak dukun yang seperti ini. Wah ini sakit. Wih untung diajak ke sini, kalau enggak gitu mungkin lagi 1 minggu meninggal. Kita kan udah panik nih karena keadaan Anda sakit. Man gimana solusinya Jero? Oh ini ada obat tetapi bahannya sulit mencari, mahal gini. Kita berpikir uang bisa dicari, berapa Jero? Gitu. Nah itu biasanya karena konsep yang namanya ilmu perdukunan ada namanya dharma pengusadan. Dharma pengusadan itu adalah mungkin orang yang tidak mempelajari ilmu perdukunan atau orang yang di luar Bali tidak mengerti apa itu dharma pengusadan. Dharma pengusadan, dharma itu artinya adalah kebenaran. Kebenaran itu istilahnya pakem. Pengusadan itu adalah pengobatan. Jadi orang yang mau menjalankan ilmu pengobatan harus mempelajari tentang pakem pengusadan atau dharma pengusadan. Apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Yang nggak boleh secara garis besar itu ada yang namanya 1, dukun tidak boleh memeras orang yang minta tolong dengan alasan apapun. Menjual obat lah dengan alasan, menjual wangi lah dengan alasan, atau menjual banternya dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh selain menyakiti orang yang sudah sakit. Sama halnya seperti itu, kita ini menipu lah, kita sakiti dia, udah tuh kita sembuh ke rumah kita, tapi kita nggak benar-benar menolong dulu. Beberapa minggu lagi kita lepas sakitnya lagi, dia sakit. Sehingga orang itu akan bergantungan terhadap si dukun. Itu. Dan yang ketiga adalah dukun tidak boleh tanda kutip berhubungan dengan pasien. Berhubungan badan dalam apapun alasannya nggak boleh. Karena di dalam Ontario dikatakan duduk ikang mantra. Artinya apa? Duduk itu artinya tidak manjur. Di saat kita melanggar kode etik daripada perdukunan yang dibuat oleh pendahulu kita, leluhur kita, maka apapun mantra yang kita punya itu tidak akan berguna lagi. Yoninya hilang tuh. Mujizatnya itu hilang. Tuh. Nah ini kalau pesulap merah nih kan fokus nih membongkar trik-trik yang digunakan dalam penyembuhan lah atau apalah misalnya. Kalau kita misalnya berpikir nih Jo, kalau kita hanya tahu itu itu trik, itu akal-akalan seperti itu kan ranahnya nanti ke hal-hal negatif. Kita berpikir bahwa itu semua disamaratakan kan gitu Jo. Benar. Mungkin alangkah baiknya kalau karena kita percaya dengan adanya warisan leluhur itu kan, ilmu-ilmu itu, gimana kita menyiasati dengan langkah berpikir yang positif. Oh ini ternyata yang benar, ini ternyata yang bagus lah, atau menjalankan prosedur dari tatu seperti itu, dari lontar seperti itu. Mungkin ciri-cirinya lah. Tapi dari statement pesulap merah juga dia di sana sangat menegaskan beliau percaya dengan adanya goe. Tapi di samping juga beliau membuka praktek-praktek yang konotasinya negatif. Jadi semestinya beliau juga harus mana sih yang benar, mana yang benar, biar kita di masyarakat tidak selalu menyamaratakan itu bahwa dukun itu adalah jelek. Ilmu leluhur itu adalah karya fiksi lah seperti itu. Jadi gini Bli, untuk kita sekali lagi untuk kita istilahnya secara gampang kita memilah mana yang memang benar-benar dukun atau pengusaha di Bali, mana yang hanya mencari keuntungan. Langkah awal adalah kita lihat dulu kehidupan, dalam artian apa? Benar nggak dia menjalankan yang dharma pengusadan? Karena nggak gampang loh Bli, dharma pengusadan. Kemudian dia komersil nggak? Itu paling. Itu kalau udah dia komersil, mungkin dia punya ilmu, tetapi saya yakinkan bahwa itu bukan ilmu daripada leluhur atau istilah bangsa leluhur. Kan kita ini orang yang ngiring, orang yang mempelajari ilmu kedukunan, orang yang mempelajari ilmu kebatinan tidak selalu bersumber daripada bangsa yang luhur. Terkadang ada energi-energi atau istilahnya bisa dikatakan astral
Astral itu kan luas juga, Bli. Astral yang memiliki energi negatif yang akan membimbing dia, sehingga dia mengalahkan segala cara untuk mendapatkan apalah tujuannya seperti itu. Karena di saat kita mencari orang pintar yang orang pintar itu dimong-mong atau istilahnya diampu oleh bangsa yang luhur, kita akan diarahkan juga menuju Tuhan loh. Kita akan diarahkan menuju Tuhan. Dan juga orang yang suka mentontonkan ilmunya loh, menontonkan ilmunya di sosial media, ilmu apalah. Biasanya dia tidak menutup kemungkinan mungkin yang ada lah, mungkin yang ada yang ya daripada dari sudut pandang kita lah bisa. Kebanyakan orang itu tidak benar-benar bisa. Itu. Karena psikologi, Bli. Semakin kita menunjukkan bahwa kita bisa loh, sebenarnya kamu nggak bisa. Sama halnya ini nggak ada trik, ini nggak ada trik. Sebenarnya kamu menutupi trik kamu loh. Mungkin itu bisa dilihat di di video kita tentang kodam juga, Jul. Artinya ada ilmu yang didapatkan dari benar-benar. Ada yang dari diri sendiri. Nah, mungkin persamaannya seperti itu juga. Jadi kalau ada orang yang mungkin saya bisa ini sampai dia menaruh iklan di sosial media, saya bisa ngobatin loh. Kayaknya sih saya ragu juga itu. Saya ragu juga karena kenapa? Beliau nggak mau digunakan seperti itu, Bli. Beliau nggak bisa kalau memang benar-benar bangsa luhur. Mungkin kalau dia punya ilmu karena pusaka itu ya saya nggak tahu seperti itu. Nah, sejauh ini nih Juru kan menekuni ini udah lama lah bisa dibilang kan. Sejauh ini ilmu-ilmu yang bisa ilmu-ilmu leluhur yang bisa kita terapkan itu yang bisa kita implementasikan ke pasien lah atau ke orang-orang di terdekat kita. Mana sih yang mungkin bisa Jero ilmiahkan atau bisa mengerti akhirnya hukumnya seperti ini, seperti itu yuk. Ada nggak? Mungkin kayak ilmu kebal nih contohnya. Ilmu kebal kalau dibongkar sama pesulap merah itu kan katanya ada pisau yang memang nggak gini. Nah inilah masalahnya. Kalau mau istilahnya nyoba ilmu kebal, sayangnya saya nggak. Kalau memang mau dulu. Enggak, kalau dari segi pengertian ya Jero. Artinya kalau dari segi spiritualnya, apa yang bisa Jero jelaskan mungkin? Oke, gini. Berbicara masalah ilmu kebal lah. Itu bisa diilmiahkan, Bli. Contoh ilmu kebal itu kan ada banyak sarana, ada banyak cara, ada banyak laku yang harus kita lalui. Satu bisa menggunakan yang namanya di Bali disebut dengan pekakas atau jimat. Nah, jimat itu digerapik. Kemudian ada yang menggunakan yang namanya untal-untalan. Ada bahan-bahan yang harus digunakan, menggunakan pisang kayu, ditaruh, masuk ada mantranya. Nah, secara nih sekali kita berbicara ini secara gaib, saudara kita tuh akan diberikan sugesti. Karena yang melindungi kita kan saudara kita, Bli. Nah, di saat diberikan sugesti, tubuh kita kan memang benar-benar kebal. Benar-benar kebal. Ya. Juga di secara ilmiah itu ada yang namanya seperti orang hipnotis lah. Apapun yang terjadi kamu tidak akan merasakan panas. Bakar pun ya nggak panas. Gitu. Iya. Nah, sama dengan ilmu kebal, sekebal apapun ada tebas, bekas pasti ada. Dalam artian bekas itu bukan artian dia terluka enggak, tapi ada seperti garet merah. Nampak lah, hanya sekedar nampak gitu. Jadi itu kalau mau nggak, ya bisa loh. Berarti itu dari segi permainan pikiran yang disugesti ya. Kalau kita berbicara ilmu zaman sains sekarang apa fisika kuantum lah, yaitu sugesti ya. Karena apapun entah itu obat, kekebalan itu kan sugesti, Bli. Iya benar. Mensugesti diri, istilahnya mensugesti itu afirmasi diri. Ya memang kebal karena mantranya itu semua gitu kan. Anggaplah kalau kita di bahasa mudahkan, air ini adalah anugerah daripada dewa apalah yang memang memiliki tugas sebagai kekebalan. Kamu masuk dalam tubuhku kan terbuat dari ini. Makanya orang Bali di saat hari lahirnya dia, otonan di Bali, dia akan disugesti muat kawat membalung besi. Artinya apa? Tubuh kita, uat kita akan menjadi kawat, tulang akan menjadi besi. Di saat kecelakaan, kebal yang bener loh. Dan yang dimanipulasi bukan hanya sekedar, kalau kita percaya dengan kepercayaan kita nih, yang dimanipulasi itu bukan sekedar materialnya. Cuma bisa jadi itu dimanipulasi secara waktu. Misalnya membuat kawat ulang besi, artinya mungkin tujuannya adalah keselamatan. Bisa jadi waktu timing yang kita diberikan. Misalnya
dalam 5 menit kita mau kecelakaan nih. Ternyata kita ditambah nih waktu lagi 1 menit untuk ada yang ketemu gitu, misalnya diajak ngobrol, akhirnya lebih jadi 6 menit. Nah, tanpa sengaja kita selamat gitu. Nah, mungkin itu yang kadang tidak bisa diilmiahkan kan gitu. Nah, itulah makanya yang saya katakan, kalau ilmu kebal di Nusantara itu banyak. Contohnya zaman dulu kerajaan, banyak orang kebal kan. Gimana kita menggunakan terik, gimana kita menggunakan pisau. Orang musuhnya yang bawa pisau, bukan kita. Gitu loh. Musuhnya yang bawa pisaunya, bukan kita. Gimana kita mau istilahnya ada terik itu loh. Itu ada. Sama halnya pesulap merah bilang, kalau emang ada orang bisa hujan, buat turunkan hujan, kenapa ada pemadam kebakaran? Jadi di sini yang perlu tegaskan, menghujankan tidak, membuat hujan tidak semudah itu. Jadi ada prosedur, ada mohon izin kepada dang yang dimana kita mau menurunkan. Habis itu kita melihat arah angin, kita mengumpulkan mendung, baru kita menurunkan hujan. Jadi enggak, ini kebakaran. Sebelum kita minta izin mengumpulkan mendung kan udah habis kebakarannya loh. Nah, dan jadi ada prosedur. Bisa jalan-jalan di Bali, di daerah Karangasem mungkin kan, yang setiap ada kegiatan biasanya mendung. Jadi gitu. Kalau mau istilahnya kan ada sini, bisa nggak menurunkan hujan? Tempat di mana? Ayo loh, tapi ada waktu loh, timing waktu harus mengumpulkan dulu. Tak izin itu ada, memang ilmu itu ada. Dan Cuma yang membuat ilmu itu kelihatan tidak ada karena banyaknya orang yang tidak siap mempelajari ilmu, baru sedikit sudah bisa merasa dirinya bisa dan ditambahi oleh bumbu trik sehingga orang berpikir semuanya trik itu. Enggak. Dan kalau mau intinya gini, seperti saya katakan tadi, orang yang benar-benar mempelajari spiritual itu biasanya jarang mau mempertontonkan. Iya. Biasanya jarang mau mempertontonkan. Itulah makanya kalau di Bali kita kan terkenal tuh, mungkin orang-orang se-Indonesia udah tahu bahwa Lia itu berasal dari Bali kan. Kita orang Bali pun kita tidak tahu siapa yang bisa ngelihat seperti itu. Karena memang ilmu itu hanya menjadi gosip seperti itu, tapi kita benar-benar percaya itu ada seperti itu kan. Kembali juga kepercayaan dari teman-teman juga ya. Karena kita dari dulu juga, kalau kita di kepercayaan kita di Hindu juga banyak ajaran-ajaran yang memang di luar nalar dari kita. Itu kan ada seperti di film kan kemarin kan ada di Deang Lingdharma itu melepas sukmonya, ada apa lagi tuh yang bisa melepas berbicara sama hewan binatang. Kan itu kan ada gininya gitu. Nah, itulah makanya Tiang juga istilahnya belajar daripada konflik ini. Tiang juga mengajak sama teman-teman semua lah, khususnya penggiat media sosial, kalau kita mau berkarya jangan pernah istilahnya kita melibatkan atau menggunakan segala sesuatu yang agama pakai trik. Sesuatu yang tidak pantas, contoh nih menggunakan kekerab pakai kita buat video. Jadi gunakan itu untuk apa itu loh? Sesuaikan dengan fungsinya ya. Nah itu loh. Karena ini akan membuat orang merasa bahwa tidak ada yang benar itu loh. Itu ya kita sendiri yang membuat hal itu. Coba ya kalau mau benar, ayo kita ketemu di mana. Kalau mau istilahnya, apalagi pesulap merah bilang kalau ada bisa nyerang saya, santet saya, kirim santet loh. Cobalah kirim nama lengkap, kemudian hari lahir yang lengkap. Kalau mau mencari memang orang yang memang benar-benar bisa, di Bali nggak kekurangan lah. Tapi benar nama lengkap, hari lahir lengkap, coba. Loh. Karena itu memang kalau nama samaran nggak bisa beli. Sama halnya pesulap merah bilang kalau ada ilmu pelet, saya mau nikah sama yang cantik kali, nggak bisa seperti itu. Jadi prosesnya kalau kita mau melet orang, kita harus kenal. Di saat kita kenal ada ikatan batin sedikit baru bisa. Kalau itu kan foto artis Korea, pelet nggak bisa. Orang itu harus kenal dengan kita dulu. Sama kayak kalau kita bahasa komputing ya, komputer, sedikitnya komputer yang mau kita cracker nih, kita mau crack itu minimal harus terkoneksi secara online. Baru kita bisa menyebarkan virus itu. Sama halnya dengan ilmu pelet. Di saat kita sudah kenal sama orang, otomatis memori wajah kita itu akan ada di dia. Sama halnya, saya lah nih melet siapalah artis Indonesia. Nggak mungkin dia memikirkan kita karena dia nggak pernah lihat kita. Dan juga di memori dia nggak ada kita. Kalau udah ada di memorinya, ayo lo siapalah yang punya
mungkin cewek ada tuh loh minum itu, tapi memang kita kenal pelet tuh ada. Tapi nggak ada yang memperjualbelikan pelet. Kalau jual beli entah tuh mani gajah atau bulu perindu, nggak benar. Itu yakin saya nggak benar. Karena itu sulit nyari. Yang benar sulit. Sama halnya gini beli. Kalau jual sebenarnya les kelor, fosil. Nah, bedakan antara fosil dengan les. Kalau fosil ini kayu yang sudah jutaan tahun dia pasti berfosil, belum tentu les. Les itu inti loh. Tidak semua fosil kelor yang mampu digunakan untuk menetral racun. Ngerti saya? Kayak pohon kelor yang umur sebulan, kalau memang sudah diberikan anugerah sama beliau, dia akan bersih inti kayunya. Itu bisa. Sama halnya sekarang. Akik madu digunakan untuk pengasih. Akik madu yang ada segini nih, akik madu. Apakah semua bisa? Enggak. Gitu loh. Itu barangnya, tetapi intinya itu yang sulit nyari. Sama halnya bulu perindu. Apakah semua bulu perindu bisa digunakan? Enggak. Makanya hanya segelintir orang yang mungkin bisa dipercaya oleh Tuhan untuk diberikan itu anugerah itu. Makanya namanya menjodoh-jodohkan. Makanya saya istilahnya di dalam video ini menegaskan kalau satu, saya setuju dengan sulap merah untuk mengungkap karena makin banyak oknum. Karena makin banyak oknum yang istilahnya mengatasnamakan beliau, mengatasnamakan Tuhan, juga ya. Agama untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi saya kurang setuju apabila semua disamaratakan dan mengira bahwa nggak ada pelet, nggak ada pawang, nggak ada ilmu kekebalan. Kalau mau membuktikan, ayo. Saya ajak. Sebenarnya saya nggak bisa sih. Mungkin beli Jarod bisa, tapi di sini juga. Sekali lagi saya nggak bisa. Setidaknya kalau kita berbicara spiritual itu hanya bisa kita saksikan dari dari diri sendiri ya. Dari diri kita sendiri. Tidak bisa mencontohkan orang lain. Oh si A benar. Oh ternyata ilmu itu ada. Sebenarnya itu ya masih 50-50. Karena itu adalah warisan leluhur yang patut kita jaga. Orang yang bersitiang, orang yang beradab adalah orang yang mencintai adat istiadatnya dia. Ya. Itu. Bagaimana dia mengerti leluhur. Karena tanpa adanya ilmu itu mungkin kita belum merdeka. Jadi banyak yang apalah banyak manfaat ilmu itu terhadap pendahulu kita dulu. Dulu nggak ada yang namanya pupuk, nggak ada yang namanya pestisida, sianen dan lain sebagainya. Tetapi leluhur kita mampu mengusir hama menggunakan sajen. Coba sekarang apakah itu benar? Ya benar. Kenapa? Apalagi sekarang di kontor disalahkan. Coba sekarang dibuktikan. Karena yang menjalankan itu sulit mencari yang benar-benar, yang benar-benar bisa komunikasi dengan alam itu sulit. Itu yang makanya kalau kita mau melestarikan, jangan menghilangkan tradisi itu, jangan hanya kita mengkritikkan, tetapi pelajari. Oh ini dukun ini dia menggunakan trik pengobatan. Kalau kamu mau istilahnya melestarikan, pelajari pengobatan yang benar. Kita berikan orang edukasi, ini loh yang benar. Ini yang benar. Bukan ini yang salah, bukan ini yang salah, bukan ini yang salah. Kalau mencari orang salah tuh banyak, karena kita nggak menghakimi. Coba kita berikan ini yang benar, sehingga masyarakat tuh, oh inilah yang benar. Kalau kita hanya mencari orang salah, otomatis itu akan menimbulkan suatu kebencian. Tapi di saat kita menontonkan suatu kebenaran, maka di sana akan menjadi suatu perdamaian yang kita akan belajar sama-sama. Karena prinsipnya manusia tidak ada yang sempurna. Kita mencari ketidaksempurnaan itu ya terus ketidaksempurnaan yang kita temui. Itulah. Karena kita percaya di saat kita selalu mencari kesalahan, di saat itulah kita akan berada di zona yang salah. Gitu sih menurut dia. Nah, jadi itu nih teman-teman, di sini kami mengajak teman-teman yang teman-teman mau mempelajari budaya-budaya Nusantara, menekuni spiritual, jangan berkecil hati. Itu juga jangan permasalahan ada bersurat merah dengan para dukun spiritual ini yang kebanyakan bodong seperti dikatakan. Jangan berkecil hati. Di sini kembali lagi ke keyakinan pada teman-teman. Ayo, mari bersama-sama meyakini bahwasanya goib itu ada. Goib itu ada. Dan mungkin nih kalau semeton-semeton Taksu Poleng yang lebih tahu mungkin dari leluhurnya gitu. Mungkin bisa ngajak-ngajak kita ya untuk dibuktikan seperti itu. Justru tolong datang ke rumah Tiang Mudan tuh. Jadi untuk teman-teman dan pesan Tiang juga untuk teman-teman siapapun yang diberikan wahyu ke Prabon lah. Diberikan mandat untuk menerapkan mewarisi ajaran leluhur Nusantara. Ayo baik-baik kita gunakan dan kita buktikan bahwa ilmu Nusantara itu memang benar ada dan tidak penipuan dan juga tidak untuk memperkaya diri. Itu aja sih. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bahas
kita tidak menciptakan permusuhan tapi perdamaian seperti itu. Tetap tonggaknya adalah kebenaran seperti itu teman-teman. Jadi kita mengajak juga ke semeton-semeton Taksu Poleng yang memang mempunyai wawasan itu yang bisa mengedukasi kita semua, khususnya juga kita ini bertiga. Alangkah baiknya ayo kita saling menambah wawasan seperti itu. Nah mungkin itu aja yang bisa kita sharing di video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om.